direkam. Ini mungkin materi terakhir di semester ini, karena minggu depan Bapak akan membahas kisi-kisi, dan insya Allah tanggal 23 November kalian sudah mulai penilaian akhir semester. Materi kali ini adalah simple past tense. Itu ada di bab 9, lesson 9. Ya. Ini kecilin. Apa sih itu simple past tense? Simple past tense itu adalah kejadian yang sudah berlalu. Jadi kalimat yang sebenarnya kejadiannya sudah berlalu atau sudah terjadi. Ini ya, past. Past ini adalah masa lampau. Simple itu sederhana. Tense kalimat. Jadi simple past tense ini adalah kalimat masa lampau sederhana. Ada yang masuk ya. Sederhana. Yang perlu diperhatikan, ketika kita membuat simple past tense, yaitu adalah verb-nya. Verb atau kata kerja. Menggunakan kata kerja lampau bentuk kedua atau verb to. Kata kerja bentuk kedua ini ada yang regular dan ada yang irregular. Dua ya. Apa itu reguler? Adalah kata kerja yang beraturan. Kenapa beraturan? Karena hanya ditambahkan akhiran ed. Contoh seperti menonton. Verb 2-nya tinggal ditambahkan ed. Watch. Visit, mengunjungi, tinggal ditambahkan
ed menjadi visited. Talk, berbicara, tambahkan ed menjadi talk. Dan ada contoh lainnya di halaman 75. Nah, yang irregular yang seperti apa? Yang kata kerja tidak beraturan. Kenapa tidak beraturan? Karena bentuknya totally berubah. Bentuknya berubah seperti go menjadi went. Drink menjadi drank. Get menjadi got. Dan contoh-contoh lain di halaman 75. Kalau kita berbahas menceritakan hal yang sudah lampau, saya kemarin makan. Tetap makan ya. Saya sekarang makan. Besok makan. Jadi sama kalau bahasa Indonesia itu tidak ada yang berubah. Mau kemarin lusa, mau sekarang, mau besok, makan. Tapi kalau di bahasa Inggris berubah jadi ate. Lalu misalkan menutup. Saya menutup pintu minggu yang lalu. Menutup pintu garasi. Menutup apa sih bahasa Inggrisnya? Close ya. Saya kemarin menutup. Sekarang menutup. Besok menutup. Tapi tidak dalam bahasa Inggris. Kalau bahasa Inggris, kalau menutupnya kemarin menjadi close. Paham sampai sini? Jadi, yang perlu diperhatikan adalah verb-nya atau kata kerja bentuk kedua. Lalu, agar diperjelas, kita perlu menambahkan kata keterangan. Ya, saya akan ditanya, kamu udah makan? Udah. Kapan? Kan harus ada keterangannya. Tadi, atau tadi siang, atau kemarin malam, atau minggu lalu. Ya. Yang namanya adverb of time. Ada 3 kata keterangannya. Yaitu yesterday, kemarin, last, last itu lalu, mau last hour, mau last day, mau last week, dan ago. Sama, ini pun lalu. A minute ago, an hour ago,
couple years ago. Nah, ada 3 kata keterangan. Jadi ketika kita buat kalimat simple past tense, kita harus perhatikan yang pertama verb, yang kedua itu kata keterangan. Keterangan waktu. Seperti biasa, ketika kita belajar sebuah bentuk kalimat, entah itu simple past tense, entah itu simple past continuous, entah itu simple present, entah itu present tense, present continuous, ya. Semuanya pasti ada rumus sama. Kalau di bahasa Indonesia juga sama. Ketika kita membuat suatu kalimat, ada rumusnya. Ada subjek. Kalau di bahasa Indonesia subjek. Ada predikat di bahasa Indonesia. Kalau di bahasa Inggris, verb. Ada objek, sama bahasa Inggris juga objek, dan keterangan. Kalau untuk simple past tense, rumusnya yaitu subjek tambah verb to. Ini untuk yang positif. Atau afirmatif. Afirmatif itu sama dengan positif ya. Kalian kalau yang suka main game mungkin ada ya, afirmatif itu sama dengan positif. Dan untuk yang negatif, berubah subjek plus did not plus verbnya berubah lagi menjadi verb 1. Jadi yang tadinya misalkan watch it, ketika dirubah menjadi kalimat negatif, berubah lagi menjadi watch, ya. Dan kalimat interrogatifnya atau kalimat pertanyaannya yaitu did plus subject plus verb 1. Jadi verb 2 ini hanya digunakan di kalimat positif atau afirmatif ya. Sampai sini sudah dicatat? Bapak mau hapus, mau langsung ke contoh? Hapus sebagian. Udah? Yang Bapak blok? Yang Bapak blok biru ini udah dicatat? Udah, Pak. Udah ya. Contoh untuk kalimat positif yang reguler dulu ya, yang beraturan dulu.
Artinya reguler itu hanya tinggal diberi imbuhan ed. Contohnya, she called me yesterday. Ketika berubah menjadi integratif, negatif, kalimatnya berubah menjadi she ditambah did not, ya, atau didn't. Verbnya berubah lagi menjadi verb 1, call me yesterday. Dan ketika berubah menjadi kalimat interrogatif atau kalimat pertanyaan, did-nya di depan, did she call me yesterday? Di sini paham? Regularnya she called me. Maaf, positifnya she called me. Kalau dirubah jadi negatif, berubah jadi did not call me. Dan kalimat pertanyaannya did-nya di depan, did she call me? Dan ini semua berlaku untuk semua subjek, ya. I, you, we, they sama untuk I, you, we, they, he, she, it, sama rumusnya. Jadi kan kalau misalkan simple present, she called, apa? I call. Kalau she berubah lagi. I am called. Kalau she jadi she is. Tapi kalau di simple past tense atau kalimat yang sudah lalu sama. Mau ini I called, they called. Jadi tidak ada yang berubah. Sekarang untuk kalimat, untuk kata yang tidak beraturan atau irregular. Kita ambil yang kata go. I went to Tokyo last year. Saya pergi ke Tokyo tahun lalu. Kalimat negatifnya berubah. I did not atau I didn't. When-nya berubah menjadi go. Berubah lagi jadi verb 1. To Tokyo last year. Dan kalimat interrogatifnya berubah menjadi did I go to Tokyo last year? Paham sampai sini? Nah, kalimat pertanyaan seperti ini bisa dijawab. Jawabannya bisa yes, bisa no. Kalau yes, she did. Kalau no, she didn't atau did not. Dan ini juga sama. Kalau yes, I did. Kalau no,
I didn't. Did not. Jadi didn't sama did not sama aja ya. Ya, untuk membuktikan bahwa kalian mengerti, coba buka halaman 76. Halaman page 76. Ada 6 nomor ya. Bapak mau tanya dulu ke Mika. Mika, nyala. Mika, how are you today? Good, fine, thank you. Kenapa belum ada rencana buat potong rambut? Tambah gendut juga. Gimana? Nomor 1 coba lihat di halaman 76 di bagian B. Last month, my father and I my grandparents in Medan. Kalimat yang tepat untuk mengisi kalimat simple past tense tersebut apa? Mika? Oh, saya. Iya, nomor 1. To visited. Visited. Tuh, karena ini visited ini kali verb duanya reguler atau irregular? Irregular. Masa verb reguler itu adalah kata kerja yang beraturan karena hanya ditambahkan ed. Reguler. Reguler. Reguler, betul. Jadi kata yang hanya ditambahkan ed di belakang itu masuknya ke dalam regular verbs, kata yang beraturan. Jadi beraturan semuanya tuh, hanya ditambahkan ed. Tapi kalau yang irregular itu bentuknya kita harus sedikit hafal, kita harus sedikit mengerti, karena perubahannya mungkin tidak kita tahu kalau kita tidak hafalkan. Seperti buy menjadi bought, win jadi won, true menjadi did, see menjadi saw, make jadi made, apalagi drink jadi drank, sing jadi sang, terus masih banyak contoh lainnya. Nomor 2, sama perempuan dah. Hauna. Johan and Siti bla 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 to apples yesterday. Sudah 3 pilihan. Hauna, hello, do you hear my voice? Hauna, kedengaran suara Bapak? Hauna, tes, oh di chat. Padahal ngomong aja. Bayet, betul tidak Bayet? Coba Bapak pengen tanya lagi sama Alen, betul nggak Bayet? Tidak, kalau tidak betul yang benar apa? Bau. Bau.
Di sini ada contohnya ya, Ona, di halaman 75, karena by itu bukan regular verb, tapi masuknya irregular atau kata yang tidak beraturan. Yang mana jika dirubah menjadi verb kedua atau kata kerja bentuk kedua, bentuknya akan berubah menjadi bought, ya. Membeli dengan membeli kemarin dalam bahasa Inggris berbeda. Membeli sekarang buy, membeli kemarin bought, atau membeli 1 jam yang lalu bought. Itu ya Hona ya. Sekarang nomor 3. Laki-laki lagi deh. Naja. Nomor 3 Naja. Drink. Yang mana? Yang drinks. Drink. Lihat. Drink. Betul nggak? Kata kerja bentuk kedua. Dia minum kopi di kafe tadi malam. Berarti sudah berlalu minumnya. Minum sekarang dengan minum tadi atau minum tadi malam sama nggak? Sekarang minum, he drinks. Dan yang malam lalu? Drang, Pak. Drang. Malam lalu ya? Drang? Really? Drang? Coba adanya. Betul nggak drang? Adanya. Betul nggak? Betul, drang. Pakai U. Drank. Drank ya. Dibacanya drank. Kira-kira yang itu ya. Bisa dilihat lagi di halaman 75. Drink itu adalah irregular verb atau kata kerja yang jika dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua akan berubah bentuk dari bentuk awal menjadi drank. Number 4. Perempuan. Rere. Wanted katanya. They wanted to go to the museum yesterday. Mereka ingin pergi ke museum kemarin. Betul tidak? Wanted. Coba Dava, betul enggak? Betul. Betul, karena want asal katanya. Want. Jika dirubah menjadi kata kerja bentuk kedua, want ini termasuk dalam regular verbs atau kata kerja yang beraturan. Jadi, kalau dirubah menjadi wanted. Number 5. Laki-laki. Ali. Raihan Ali. Ali kadang masuk, kadang enggak ya. Zoom-nya kenapa? Ali, dengar suara Bapak? Kedengaran? Coba mic-nya dinyalain dulu. Coba Li, unmute dulu Li. Nah.
Yang mana? Climbed. Di situ climbed ya katanya. Betul climbed? Bunga? Betul. Tapi bacanya bukan climbed ya, climb. Tidak. Climbed. Nggak dibaca ininya, nggak dibaca nih, si ed-nya nggak dibaca. Climb. Oke. Jadi Ya climb. itu. Jadi kalau climb biasa climb. Tapi seperti ada Ya. D, climb gitu. Ya. Ya. Ya, oke. Jadi jawabannya climb. Ini termasuk dalam regular verb. Terakhir oleh siapa yang belum ya? Nindi. Nindi, udah belum ya? 2 days ago, Bima bla 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 a toy car. Jawabnya di chat atau pakai mic? Nindi. Nindi. Kedengaran suara Bapak Nindi? Ah, betul jawabannya made. Fatma, betul jawabannya made. Apa? Jawabannya Jawabannya betul. apa? Ya, make it. Made atau make it? Fatma, Ya, make it. make it atau made? Ayo jadi Make bingung nih. Ali make it atau made? Today I go dinner. Kalau saya sih make it. Iya. Oh, Make it. Pak. banyak. Make it atau made? Make it. Iva, make it atau made? Make. Made. Mika, make it atau made? Mika. Rere, Mika, make it atau made? Made. Oke. Saya jelaskan ya. Coba dilihat lagi di halaman 75. Di situ sudah tercantum yang mana yang berubah menjadi regular atau yang disebut beraturan hanya ditambahkan akhiran ed seperti yang Bapak blok ya. Yang mana yang berubah bentuknya. Di situ ada made berubah menjadi made ya. Ya. Jadi ini harus dihafalkan lagi ya. Yang pentingnya adalah verb-nya atau bentuk kata kerja keduanya. Ada yang berubah, ada yang bentuknya menjadi hanya ditambahkan ed, ada yang bentuknya berubah total. Ya. Sampai sini? Paham? Ini nih, yang Bapak blok biru di share screen. Ada kan? Itu yang diingat. Reguler ditambah ed seperti watch. Apalagi talk, open it, look,
climbed, called, wanted, dan lainnya. Reguler, dia berubah. Go jadi went, do jadi did, make jadi made, see jadi saw, draw jadi drew, get jadi got, drink jadi drank, dan seterusnya. Ya, ini yang kata kuncinya ini untuk membuat simple past tense. Kuncinya kalian harus paham dengan verb kedua atau bentuk kedua dari kata kerja tersebut. Ya. Bab sampai sini? Oke, paham nggak paham Bapak pengen kalian kerjakan. Karena mau PAF, jadi Bapak nggak akan banyak-banyak ngasih tugasnya. Ini ya, di tengah ya. Kerjakan halaman 76. Di situ ada 10 nomor ya. Satu nomor sudah dijawab. Jadi Bapak tidak akan menyuruh kalian mengerjakan 9 nomornya ya. Tapi hanya 5 dari 9. Pilih satu. Tulis di buku tulis. Terserah nomor apa aja, yang penting 5 gitu. Ya. Oh. Upload, nanti Bapak akan buatkan tugasnya, upload di web Briangan. Nih tugasnya ya. Jadi hanya pilih 5. Bagian saya. Bikin positif, negatif, dan interrogatifnya ya. Sudah? Kalau sudah, nanti temannya kalau misalkan ada yang tidak join, di sini juga hanya 30 orang, berarti sekitar 7 orang lagi nggak join. Temennya kasih tahu, nanti juga Bapak akan beri pengumuman lewat wali kelas, dan di web juga akan Bapak upload, dan Bapak buatkan tugasnya, seperti biasa, di close-nya, ditutupnya nanti Kamis depan, jadi 1 minggu dari sekarang, dan di close-nya nanti Kamis depan, jam 11:30 malam ya. Ada lagi pertanyaan? Pak, kerjakan di mana tugasnya? Di sini ada Muslih nih di buku tulis. Ya. Fotonya bentuknya ini ya, berdiri tegak. Jadi pas moto itu tegak seperti ini nih. Tidak miring, tidak landscape, ya. Jadi pas di foto tegak. Biarpun memakan 2 kali foto nggak apa-apa kali ya. Tegak, jangan pas di-uploadnya jangan juga kebalik. Nanti Bapak harus putar-putar laptop pas meriksanya. Oke? Anything else you wanna ask? Ada lagi yang kalian mau tanyakan? Tutup.